Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur malam ini ada kesempatan untuk boleh belajar dalam satu kelas teologi awam yang saya beri judul Teologi 101. Ini artinya bagaimana kita belajar teologi yang paling basic. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau belajar ya mengenai masak Cooking 101 itu adalah belajar bagaimana supaya telurnya nggak hangus gitu. Nah ini kita belajar sesuatu yang saya harap bisa sangat-sangat sederhana sehingga kita boleh sama-sama mengerti siapakah Allahnya orang Kristen. Nah Bapak Ibu sekalian di belakang juga ada kertas ya kalau Bapak Ibu pingin catat. Ini kan adalah lembaran apa yang kita akan pelajari selama 4 minggu ke depan. Kita akan itu belajar, kalau Bapak Ibu lihat dari materi kita, jadi kita akan belajar pertama-tama adalah mengenai Allah Tritunggal, lalu mengenai keberadaan Allah, lalu mengenai nama-nama ilahi dan atribut-atribut Allah. Kemudian kita akan lebih dalam lagi masuk kepada Tritunggal dan juga mengenai karya Allah, ketetapan dari Allah itu sendiri. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam materi kita. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur pada malam ini Tuhan memimpin kami untuk kami boleh belajar. Tuhan sertailah kami di dalam kami semakin mengenal Engkau. Sebab jikalau kami tidak mengenal Engkau, bagaimanakah kami dapat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk kelas yang pertama Tuhan juga sertai untuk mereka yang sementara berada di dalam perjalanan. Kami menyerahkan untuk kelas ini, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi nanti kita akan menyelesaikan sesi yang pertama, saya harap sekitar jam 7.50. Lalu kita akan break sekitar 10 menit, dan lalu masuk lagi pada sesi yang kedua. Nah Bapak Ibu sekalian, saya cukup amazed ya bahwa cukup banyak pesertanya yang mendaftar 140 yang melalui Zoom. Karena dari luar kota itu ada 35 dan saya tidak expect bahwa banyak orang yang pingin belajar gitu ya. Biasanya kan kita pingin praktisnya. Tapi bersyukur bahwa pada malam ini cukup banyak yang akan belajar sama-sama di tempat ini. Dan ini adalah satu tanda yang baik bagi orang-orang Kristen di mana kita bisa beriman dan juga bisa mengerti iman kita. Faith and reason, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya beriman tapi tidak pengertian, nanti bisa masuk kepada tahayul. Kita hanya beriman terus tapi tidak ada pengertian, itu bisa masuk kepada tahayul. Tetapi kalau beriman, berrasio, berlogika tapi tanpa iman, nanti menjadi seorang Kristen yang hatinya dingin, yang begitu kaku. Saya ingat salah seorang penjahat besar di Indonesia dulu ya, yang pernah dibuat film, siapa tahu? Itu namanya Johnny Indo ya. Dulu papanya pernah suruh dia loncat dari atas. Lalu papanya bilang, Johnny loncat, papa akan tangkap kamu. Begitu dia loncat, papanya tidak tangkap. Dia kesakitan jatuh. Lalu papanya bilang, hari ini kamu dapat pelajaran penting. Jangan pernah percaya dengan siapapun juga. Nah saudara sekalian, kita tidak bisa memisahkan faith dan reason. Orang Kristen terlalu berlogika, akhirnya menjadi hati yang dingin, tidak ada kehangatan. Tapi terlalu menekankan pada iman, kita tidak mengerti, kita tidak belajar, itu juga akhirnya masuk kepada satu yang disebut sebagai tahayul. Nah kita akan masuk kepada pertemuan pertama dari kelas teologi awam. Kita akan selesaikan 4 pertemuan. Saya berusaha menyederhanakan sesederhana mungkin. Jadi semua materi itu istilah-istilah yang rumit-rumit saya coba cut semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Nanti jika ingin belajar lebih jauh lagi, kita akan masuk kepada yang namanya core theology. Lalu setelah itu kita akan buka untuk kelas practical theology. Dan kita sudah ada rencananya, nanti nextnya ialah core theology, bicara mengenai apologetika. Bagaimana orang Kristen menjawab, bukan berdebat untuk menang ya, tapi bagaimana boleh meyakinkan mengenai iman kita. Lalu setelah itu kita akan buka practical theology, membahas mengenai satu tema yang sangat familiar dengan kita hari-hari ini, yaitu mengenai kegelisahan, anxious, mengenai kecemasan dan sebagainya. Nah hari ini kita bahas mengenai doktrin Allah. Dan saya tidak bahas secara spesifik per tema seperti dalam brosur kita, tetapi saya akan bahas sesuai dengan materi yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, sehingga kita boleh mengerti bangunan daripada pengertian mengenai doktrin Allah itu.
Banyak orang Kristen yang alergi dengan kata doktrin. Siapa di sini yang pernah alergi atau masih alergi atau akan alergi? Ada? Yang pernah dengar kata doktrin merasa, aduh kok apa sih jadi Kristen kok sulit amat sih? Nah banyak kita merasa tidak nyaman, merasa alergi dengan kata doktrin. Padahal dari kecil ketika kita belajar di sekolah, kita belajar sebenarnya tidak asing dengan yang namanya doktrin Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya doktrin itu simpel kan, itu doktrina dari ini kata Latin ya, itu artinya kan pengajaran, instruksi. Nah waktu kita kecil di sekolah, kita kan diajar dan kita menerima, kita percaya. Kita dari kecil sudah terbiasa dengan doktrin. Dan doktrin itu adalah satu hal yang diterima, diajarkan di dalam semua bidang. Di dalam kedokteran, dokter pasti belajar instruksi pengajaran yang penting. Tetapi seringkali kita orang Kristen, kita diskriminasi sama Tuhan. Kalau urusan sama Tuhan, tidak usah belajar. Tapi kalau kita cari dokter yang belajar dong. Kita tidak mungkin cari dokter yang tidak belajar, bukan? Kalau saudara pergi rumah sakit, dok, lulusan mana? Nah, makin kita rasa meyakinkan, makin kita tenang. Tapi pergi gereja seringkali kita tidak tanya, Pak Pendeta belajar apa aja selama ini gitu ya. Wah, kurang beriman, terkutuk kamu. Begitu ya. Nah, doktrin itu sesuatu hal yang sangat baik. Ketika kita kurang belajar itu sesuatu, kita kurang belajar, maka kita akan mudah termakan oleh hoax, oleh propaganda. Menjelang Pilpres begini ya, banyak sekali propaganda, banyak sekali hoax yang bertebaran. Kalau kita tidak belajar, kita mudah sekali dimakan oleh propaganda itu. Saya kasih contoh kecil ya. Siapa di sini waktu kecil disuruh makan wortel supaya matanya terang? Saya juga. Waktu kecil ketika mata saya mulai kabur SD, saya nggak bisa lihat papan tulis. Mama bilang cepat makan wortel yang banyak. Jadi kecil saya paksa makan wortel meskipun tidak enak. Saya paksa itu makan. Kenapa kita makan wortel? Apakah satu-satunya vitamin A hanya dari wortel? Ternyata itu adalah akibat propaganda. Saya lihatkan gambarnya ya. Nah waktu Perang Dunia Kedua, Inggris dibom oleh Jerman. Jadi kemudian mereka kemudian supaya Jerman tidak tahu kotanya karena lihat dari cahaya, maka mereka mematikan lampu-lampu kota. Lampu-lampu kota, jadi orang itu harus betul-betul katanya matanya tajam. Jadi dikatakanlah mereka harus banyak makan wortel. Tetapi sebenarnya ada satu rahasia yang disimpan oleh Inggris, yaitu Inggris menemukan radar. Dan radar itu dipasang di sepanjang pesisir pantai, Jerman tidak tahu. Lalu pilot-pilot, ada pesawat-pesawat yang juga sudah bisa menangkap sinyal. Radar dipasang, lalu ketika pesawat Jerman datang, mereka tahu posisi Jerman. Jadi waktu itu pesawat Jerman banyak yang dilumpuhkan. Maka Jerman penasaran, supaya Jerman tidak curiga, maka dipropagandakanlah bahwa tentara-tentara Inggris banyak makan wortel. Sehingga matanya tajam. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, kita juga percaya banyak makan wortel, mata kita tajam. Tentu betul ya, wortel punya vitamin yang baik untuk mata. Tetapi tanpa sadar, banyak kita menghidupi propaganda demi propaganda. Nah termasuk propaganda misalnya, tidak usah belajar Alkitab. Siapa yang pernah dengar, tidak usah belajar Alkitab karena Roh Kudus melampaui Alkitab. Roh Kudus melampaui Alkitab, maka tidak usah belajar Alkitab, yang penting beriman saja, Roh Kudus akan memenuhi kamu dengan seluruh pengetahuan yang diperlukan. Dulu pendeta Stephen Tom pernah cerita, seorang pendeta yang dia bilang kepada jemaatnya, tidak perlu baca buku teologia. Roh Kudus akan memenuhi kamu. Kalau kamu baca buku teologia, kamu mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa ngajar kamu. Jadi buang semua buku-bukumu, buang semua buku Kristenmu. Lalu kemudian dia khotbah kemana-mana, jemaatnya senang sekali dengan pengajarannya. Lalu ada jemaatnya yang bilang, Pak, saya rasa pengajaranmu sangat baik. Mari kita buat buku. Wah, bagus juga ya. Ayo, mari kita bikin buku. Loh, tadinya enggak mau ada buku. Sekarang karena dia merasa diterima pengajarannya, maka bikin buku. Nah ini ya, jadi kita belajar itu bukan sesuatu hal yang berlebihan, tetapi sesuatu hal yang akan menuntun kita di dalam banyak hal. Nah, selalu ada dua macam cara seseorang mengenal Allah. Selalu ada dua macam cara orang mengenal Allah.
Seorang manusia, dia bisa mengenal yang namanya Allah dengan cara apa? Dia memproyeksikan. Jadi dia mengatakan Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini. Maka dia kemudian merumuskan apa yang namanya Allah. Tetapi yang kedua ialah Allah yang menyatakan dirinya kepada orang itu. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, waktu kita kenal orang, mana yang lebih benar? Kita menyusun asumsi kita tentang orang itu atau orang itu yang memperkenalkan dirinya, mana yang lebih benar? Orang itu memperkenalkan dirinya kan. Kalau kita melihat orang itu kita mengatakan, kayaknya orangnya galak, kayaknya orangnya pelit, kayaknya orangnya begini. Ini adalah asumsi yang kita bangun. Tetapi yang paling benar ketika dia datang dan dia memperkenalkan dirinya, nama saya adalah ini, saya kerjanya ini. Oh ternyata ini toh. Dulu pernah ada, ini kisah masa kecil ya. Dulu pernah ada orang yang pindah ke satu kampung. Dia kerjanya itu hanya malam hari. Kalau pagi dalam rumah tidak keluar. Malam dia keluar rumah. Lalu ketika orang lihat dia pakai baju selalu baju kaos ketat, badannya kekar. Dan dia pakai baju ada tatonya di sini. Tatonya ialah jagal kota. Serem ya. Jagal kota. Semua takut sama dia. Maka orang asumsi ini pasti preman, ini pasti debt collector, ini pasti mafia, ini pasti apa. Sampai satu hari. Ketika dia timba air di sumur, dia buka baju kaosnya, ternyata tatonya nyambung. Jagalah kebersihan kota. Wah, ternyata dia petugas kebersihan. Wah, langsung image-nya berubah. Ternyata orangnya lembut, ternyata orangnya baik, orangnya berguna. Nah, saudara ya, kita harus mengerti berdasarkan apa yang disampaikan oleh seseorang, bukan berdasarkan apa yang kita asumsi. Maka inilah cara kita akan belajar mengenai doktrin Allah. Yaitu melalui apa yang Allah nyatakan kepada kita. Maka saudara di dalam kelas ini kita akan menggali pengertian tentang Allah hanya berdasarkan apa yang Allah nyatakan melalui firman-Nya. Maka di dalam pad itu kita juga saya ada menyusun untuk ayat-ayatnya ya. Saya ambil dari saya kira satu buku yang baik sekali yaitu Lexham Survey of Theology. Nah sehingga Bapak Ibu lihat ya topik apa yang kita bahas di situ ada ayatnya. Nanti pulang Bapak Ibu bisa baca. Bagian yang berkenaan dengan misalnya ya kita lihat keberadaan Allah. Ada ayat-ayat kuncinya. Kejadian pasal 1 ayat 1, Mazmur 19 ayat 1 dan seterusnya. Jadi kita ada dasarnya kita membahas itu. Nah ini sangat penting. Jadi kita tidak membangun teologi kita berdasarkan asumsi. Kata Pak Pendeta, katanya. Nah ini hati-hati sekali ya saudara karena seringkali kita membangun pengenalan kita akan Allah, teologi kita berdasarkan katanya. Saya baru-baru ketemu orang sekali lagi dia mengatakan begini. Saya baru ketemu Pak, seseorang yang saya tanya dia pendeta, dia bilang bukan. Tapi saya rasanya dia pendeta Pak. Oh kenapa Bu, Ibu bisa bilang dia pendeta? Karena dia mengatakan kepada saya, Bu, saya melihat Ibu diikuti oleh 20 roh jahat. Saya percaya dia pendeta. Loh, kalau pendeta berdasarkan itu, dukun juga pendeta Bapak Ibu. Maka kita tidak menggali berdasarkan asumsi atau penafsiran bebas yang tidak ada dasar, maka itu bisa menjadi lama-lama jadi ajaran sesat. Kalau kita pakai asumsi kita tentang Allah itu sendiri. Nah, apakah pentingnya belajar doktrin Allah? Biasanya dalam sistematika teologi, kita akan mulai dengan doktrin Allah. Doktrin Allah sebagai dasar, ada juga yang mulai dari Alkitab, karena Alkitab yang memberitahu kepada kita siapakah Allah. Nah, apa sih pentingnya kita tahu mengenai Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang benar. Seberapa penting? Penting sekali Bapak Ibu. Banyak hal yang kita lakukan tanpa sadar dilandasi oleh konsep kita tentang Allah. Konsep Allah macam apa yang ada di pikiran kita itu melandasi cara kita bertindak, cara kita bekerja, cara kita berelasi, cara kita melayani Tuhan. Banyak hal yang sangat dipengaruhi. Contoh ya saudara, orang Kristen masih takut nggak dengan angka 4? Tapi kalau bangun gedung, angka 4-nya dihilangin. Angka 1, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 5 atau lantai 4A, lantai 3B misalnya ya. Kita menghindari angka 4, menghindari angka 13. Dasarnya apa? Nggak tahu, pokoknya katanya orang.
Ada maling pergi ke apartemen. 2 maling begitu ketahuan lari lewat tangga darurat. Sampai lantai 13 dari bawah ada polisi, dari atas ada warga. Maka temannya bilang, cepat-cepat loncat. Yang satu bilang, gila lu, lantai 13. Sudahlah, tidak ada waktunya percaya tahayul. Nah saudara sekalian, ini bukan masalah tahayul, ini lantai 13 ini. Mati kalau jatuh. Nah saudara, kadang-kadang kita langsung mengkaitkan angka 13 itu sial. Beli mobil angkanya 13, kenapa? Sial. Nah orang Kristen pun ada yang takut dengan angka 13, dengan angka 4. Nah itu karena apa? Karena konsep kita tentang Allah yang Maha Kuasa itu tidak sungguh-sungguh kita mengerti. Kita percaya Allah ada tapi dia tidak berkuasa memelihara kita waktu di lantai 13. Lalu ada juga orang Kristen juga melihat hari baik loh ya. Waktu dia mati. Itu maunya di hari baik. Loh, kalau sudah mati ya sudah enggak usah hari baik, enggak usah hari buruk lagi kan. Sudah pasti mati begitu. Atau kemudian misalnya mau nikah, cari hari baik apa segala macam. Atau enggak boleh, misalnya kalau Cynthia jangan meninggal atau Cynthia enggak boleh besuk. Nah segala macam itu saudara sekalian. Karena apa? Karena pengertian kita tentang Allah itu tidak jelas. Kalau kita lihat misalnya pohon, pernah enggak takut dengan pohon? Waktu kecil pernah enggak? Jangan kencing sembarangan loh. Nanti di situ ada penunggunya. Kalau kamu kencing sembarangan harus ngomong permisi. Kita banyak sekali dipengaruhi oleh konsep-konsep yang tanpa sadar dari mana begitu ya. Termasuk orang Kristen juga banyak ditakut-takuti. Itu pendeta bilang, Yesus akan datang tanggal 1 Februari misalnya, 2024. Wah kita hidup sudah tidak tenang, besok Yesus datang begitu ya. Banyak hal karena kita tidak mengerti konsep Allah yang benar. Nah kalau kita mengerti mengenai doktrin Allah yang benar, kita akan dihindarkan dari banyak hal yang tidak perlu. Banyak hal yang tidak berfaedah, atau ketakutan-ketakutan yang tidak perlu, juga pertimbangan-pertimbangan yang keliru yang bisa kita sesali. Ada satu pasang yang saya dengar, saat itu satu pasang sudah mau menikah, terus pendetanya mengatakan, kamu berdua tidak cocok. Tuhan berkata kamu dua tidak akan jadi pasangan yang akur. Akhirnya pisah cerai. Bukan pisah, itu bukan cerai, itu belum menikah. Kenapa? Karena ternyata pendetanya naksir yang wanita itu. Jadi bahaya saudara, hati-hati ya, pendeta-pendeta itu banyak ininya loh. Karena pakai kuasa pendeta ya, kamu dua nggak cocok, kamu harus pisah, kamu nggak bisa jadi. Karena apa? Karena dia ada hati sama yang wanita. Lalu berkata kepada yang wanita, Tuhan bilang sama saya, kamu harus menikah dengan hamba Tuhan. Baik Pak, saya cari hamba Tuhan dari gereja lain. Oh enggak bisa, kata Tuhan, harus hamba Tuhan dari gereja ini. Nah saudara sekalian, ya. Jadi akhirnya kita ditakuti oleh banyak hal. Nah kalau kita mengerti doktrin Allah yang benar, kita hidup tenang sekali. Itu saudara misalnya ya, percaya Allah itu baik. Allah itu baik enggak? Kita percaya ya, tapi begitu kita melihat kejahatan, kita berpikir Allah baik, tapi Allah tidak maha kuasa. Karena Allah tidak bisa mencegah kejahatan. Kalau Allah tidak maha kuasa, kita kemudian hidup tidak tenang. Apapun yang saya lakukan, apakah Tuhan berkuasa memelihara? Dia sih baik, tetapi dia tidak berkuasa memelihara saya. Maka kalau saya ada apa-apa, kita akan mengatakan, itu karena Tuhan baik, tapi Tuhan tidak berkuasa. Ada kuasa yang melampaui kuasanya Tuhan yang sedang mengendalikan saya. Atau saudara kalau lihat kejahatan, saudara percaya Allah maha kuasa. Tapi saudara kemudian mengatakan Allah tidak cukup baik. Allah maha kuasa, tapi dia tidak cukup baik. Maka karena itu ada yang namanya evil. Ada yang namanya kejahatan. Kita curiga Allah itu kemudian dua wajah. Wajah yang baik dan juga wajah yang kejam. Seperti di dalam novel daripada Robert Louis Stevenson, yaitu Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Kita mengatakan Allah itu baik, tetapi Allah itu juga kejam. Siapa di sini yang waktu kecil itu sekolah minggu pernah diberitahu bahwa Allah PL itu Allah yang murka, lalu Allah PB itu Allah yang kasih? Siapa yang pernah diajarkan seperti itu? Semua guru sekolah minggu pada tunduk begitu ya. Nah, kadang-kadang kita mengertinya Allah perjanjian lama kok kejam ya. Kok jahat ya, membunuh orang, mematikan orang, tapi Allah perjanjian baru penuh dengan kasih. Nah, saudara sekalian, kita akhirnya memiliki pengertian yang
keliru tentang siapakah Allah. Karena nanti kita akan bahas ya, waktu bahas mengenai atribut Allah, mengenai kasih Allah, saudara lihat ya, kan di dalam yang namanya communicable attributes itu ada kasih Allah, juga ada yang namanya murka Allah. Berarti Allah yang kasih juga Allah yang murka, dan murkanya itu keluar dari kasihnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah di perjanjian lama itu kejam, Allah di perjanjian baru itu baik. Ini karena kita tidak mengerti siapakah Allah. Maka perkara mengerti Allah yang benar itu akan membawa kita merembet sampai kepada ibadah kita. Itu saudara, kita tidak sadar loh, ibadah kita apakah itu memperkenan hati Tuhan atau tidak. Kemudian cara kita bekerja. Nah saudara, Pendeta Stephen Tong pernah memberikan satu seminar sekitar 24 tahun lalu, atau 25 tahun lalu ya, bicara mengenai cara kerja orang-orang yang kenal Tuhan, bicara mengenai Coram Deo. Saudara nggak sadar loh, pengertian kita tentang Allah mempengaruhi cara kerja kita. Orang-orang Kristen yang mereka pada zaman setelah reformasi, mereka sangat mengerti mengenai prinsip Coram Deo, saudara sekalian. Coram Deo itu artinya bagaimana saya hidup di hadapan Tuhan. Jadi ketika mereka bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Karena apa? Bukan dilihat manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Ada satu merek dulu ya, merek makanan kaleng. Itu begitu, kalau nggak salah namanya itu Quaker ya. Orang Quaker kan itu orang Kristen yang sangat sangat menjaga itu bagaimana hidup murni di hadapan Allah. Itu katanya sampai kalengnya itu yang zaman dulu ya, dipadatin, dipres, betul-betul dipres sampai ketika orang buka itu ada bunyi pup karena saking penuhnya. Kalau sekarang tung gitu ya, kosong setengahnya doang gitu. Nah, itu semua sangat dipengaruhi oleh prinsip Allah yang melihat, Allah yang memandang segala sesuatunya. Maka mereka kerja dengan benar. Maka saudara sekalian, ketika kita mengerti siapa Allah, kita akan mempengaruhi cara kerja kita. Orang tidak lihat pun tidak apa-apa. Yang paling penting Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Lalu cara kita berelasi. Orang yang takut Tuhan, maka saudara ya, kalau punya pasangan takut Tuhan, saudara tenang. Kalau saudara punya pasangan yang takut sama saudara, bahaya. Kalau takut Tuhan, tenang saudara, kemana-mana aman. Tapi kalau takutnya sama saudara atau takutnya sama istri, takutnya sama suami, wah itu nanti bahaya saudara ya. Nah juga cara kita penggunaan uang kita, bagaimana kita boleh memahami uang itu posisinya ada di mana. Kan kalau kita melihat uang itu kan harusnya Allah cipta manusia, Allah cipta manusia dan juga itu kemudian semua ciptaan yang lain ditempatkan di bawah kuasa dan pengaturan daripada manusia, maka kita tahu posisi uang itu di mana. Uang itu adalah hamba, bukan tuan daripada hidup kita. Tetapi ketika pengertian Allah kita kemudian rusak, maka kita menempatkan uang itu di atas. Maka kemudian materi itu menjadi yang utama. Dan Allah lah yang kita peralat, saudara sekalian. Tanpa sadar ya, kita dalam gereja seringkali kita memperalat Allah untuk mendapatkan materi. Memperalat Allah untuk mendapatkan uang. Harusnya kita memperalat uang untuk memuliakan Allah. Ini semuanya karena pengertian kita tentang siapakah Allah itu sudah terbolak-balik. Pengertian kita begitu kabur tentang siapakah Allah. Maka di sini kita mulai dengan mengenal Allah yang hidup dan benar. Saudara sekalian, doktrin Allah itu adalah cakrawala daripada seluruh teologia Kristen. Maka kita mulai dengan doktrin ini. Dari nama teologia saja kita sudah bisa melihat pentingnya doktrin Allah. Teologia itu berasal dari dua kata, yaitu apa? Theos dan logos. Logos ilmu atau pembicaraan tentang Allah. Jadi sebenarnya teologia itu sudah bicara mengenai doktrin Allah, yaitu pembicaraan tentang Allah. Jadi inilah tujuan daripada teologia, dan ini satu topik yang serius. Seorang teolog mengatakan, para teolog bebas untuk khotbah, bebas untuk ngajar yang lain, tetapi ketika mereka mengajar doktrin Allah, mereka seakan-akan menaruh tangan di mulutnya dan berkata, ini perkara yang serius, karena saya sedang berbicara tentang Allah. Dan kita akan menelusuri poin-poin pembahasan dalam doktrin Allah ini sebagaimana dalam silabus kita. Ada yang nanti saya akan bahas lebih detail, ada yang secara singkat saja. Dan kita akan melihat pentingnya satu persatu. Kita akan melihat apa kaitannya satu persatu. Kenapa sih penting saya bahas mengenai sifat-sifat Allah?
yang disebut sebagai incommunicable attributes. Dan apa pentingnya, apa maksudnya Allah menyatakan sifatnya yang disebut sebagai communicable attributes. Yang pertama, waktu kita membahas mengenai Allah, ini tidak boleh keliru ya saudara. Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Ini sudah harus dipegang mati-matian saudara ya. Lalu orang mengatakan apa sih pentingnya Allah Tritunggal itu? Kan Allah yang penting Allah lah. Tidak perlu sampai harus kita pegang mati-matian Allah Tritunggal itu. Nah saudara, ini sebagai orang Kristen kita tidak boleh salah. Kaum Unitarian itu menentang mengenai menyangkali adanya 3 pribadi, 1 hakikat Allah. Jadi kita boleh gambar ya, saya coba gambar ya. Jadi kita melihat ini Bapa. Ini gambaran yang ya kita harus keep in mind begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi. Ini gambaran yang sederhana yang membantu kita untuk mengerti. Bapa itu Allah, yes. Anak itu Allah, ya. Roh Kudus itu Allah, yes. Tetapi anak bukan Bapa, Bapa bukan anak, dan anak bukan Roh Kudus. Nah, ini konsep yang harus kita pegang mati-matian. Jadi ini anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan anak bukan Roh Kudus. Nah, ini konsep yang harus kita pegang karena apa? Karena pengertian Allah Tritunggal ini mendasari seluruh relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama kita. Konsep Allah Tritunggal melandasi seluruh relasi kita dengan Allah dan seluruh relasi kita dengan sesama kita. Nah, saudara sekalian, doktrin ini nantinya akan menjadi jangkar atau poros seperti sepeda ya. Jadi roda sepeda itu ada satu porosnya dan ada jeruji yang menjangkau semuanya. Maka doktrin Allah Tritunggal ini harus beres dulu saudara. Baru kita belajar mengenai yang lain. Pertanyaannya, kenapa doktrin Allah Tritunggal ini doktrin gampang atau sulit kita mengerti? Kalau ikut seminarnya, dulu saya ikut seminar pembinaan iman Kristen tahun 91, Pendeta Stephen Tong bahas doktrin ini. Pulang saya pusing, benar-benar pusing harafiah loh. Sampai benar-benar mual karena berusaha mengerti begitu sulitnya. Nah, tentu kita tidak bahas secara spesifik sampai bagaimana dalamnya. Tetapi kita harus pegang bahwa ini doktrin yang paling masuk akal. Ini doktrin ini sulit dimengerti, tetapi justru ini adalah doktrin yang paling masuk akal menjelaskan siapakah Allah. Tidak ada agama yang Allahnya adalah Allah Tritunggal. Tidak ada saudara sekalian. Ini keunikan yang saya percaya tidak mungkin dipikirkan oleh manusia. Maka Alkitab tidak mungkin dibuat oleh manusia dalam artiannya bahwa manusia yang memikirkannya, tetapi diilhami oleh Roh Kudus, kemudian penulis menuliskan Alkitab. Maka ini sesuatu hal yang menyatakan realitas sungguh-sungguh siapakah Allah. Nah, saudara perhatikan kenapa doktrin Allah Tritunggal walaupun sulit dipahami, tetapi ini adalah doktrin yang paling masuk di akal. Paling masuk di akal. Nah, saudara perhatikan pertama. Kita adalah makhluk yang ada sendirinya atau dicipta. Kita semua akan menerima kita dicipta. Ada orang mengatakan tidak, kita secara kebetulan. Berdasarkan teori Big Bang, kemudian manusia setelah miliaran tahun akhirnya jadi seperti sekarang. Itu adalah teori yang sangat tidak masuk akal. Karena kita tidak pernah ketemu orang matanya 4, nanti ada matanya 5, matanya 6, tidak. Kita adalah orang yang dicipta. Jadi manusia itu adalah ciptaan. Jadi kita terima ya, manusia itu adalah ciptaan yang dicipta oleh satu pribadi yang begitu besarnya menciptakan manusia. Kita ini adalah ciptaan. Maka karena itu ciptaan itu pasti akan merefleksikan sesuatu. Ciptaan itu akan merefleksikan. Ciptaan itu mengikuti rancangan penciptanya atau enggak? Ciptaan pasti mengikuti rancangan daripada penciptanya. Maka karena itu
yang dicipta pasti akan merefleksikan sifat-sifat daripada pencipta, akan merefleksikan karakter daripada penciptanya, merefleksikan keunggulan daripada penciptanya, pemikiran daripada penciptanya yang menuangkan ke dalam ciptaannya. Pencipta tidak mungkin terpisah total daripada ciptaannya. Ciptaan akan mewakili sesuatu yang ada dalam diri sang pencipta. Saudara perhatikan, kalau lagu klasik, saudara bisa menangkap perbedaan daripada misalnya Beethoven, Mozart dengan Bach. Misalnya saudara dengar, yang sudah terbiasa dengar pasti langsung tahu, bisa membedakan ini ciri khasnya siapa. Lalu saudara lihat lukisan, saya kasih lihat di layar. Ini lukisan siapa? Itu bisa lihat pada slide-nya? Bisa tolong slide-nya? Iya. Nah, ini lukisan siapa? Jadi saudara lihat, ini lukisan siapa? Van Gogh. Kita langsung tahu yang pasti bukan Van Basten. Van Basten itu pemain bola. Van Gogh begitu ya. Dia punya ciri khas di dalam permainan warna, saudara. Lalu kita lihat gambar itu berikutnya. Ini The Starry Night itu satu lukisan yang paling terkenal dari Van Gogh. Lalu ini adalah potret dirinya. Saudara bisa lihat ada satu ciri khas. Saudara tidak mungkin mengatakan ini lukisan daripada itu Picasso atau apa. Itu beda, saudara. Ada satu ciri khas yang begitu kuat menangkap atau merefleksikan mengenai kreativitas atau imajinasi daripada Van Gogh. Lalu saudara lihat gambar itu berikutnya. Ini adalah satu bangunan di Barcelona. Kita lihat nextnya. Nah, ini bangunan yang ciri khasnya ini hanya ada pada arsitek namanya Antoni Gaudi, saudara. Itu Antoni Gaudi, dia menangkap gambaran itu, lalu dia merefleksikan natur, alam. Itu alam, dari alam dia merefleksikan ke dalam karyanya itu. Maka saudara, ketika orang lihat bangunan gini, orang sudah tahu bentuk-bentuk, dia ada banyak bikin bangunan di itu Barcelona. Kalau orang lihat, orang sudah tahu ini karyanya Gaudi. Maka saudara sekalian, dari karya dengan yang membuat itu ada satu ciri khas tertentu. Maka saudara, kita bisa katakan tidak mungkin sesuatu yang tidak ada pada sang pencipta itu kemudian tiba-tiba muncul pada ciptaan. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada pada sang pencipta, tidak ada dalam pikiran sang pencipta, yang kemudian tiba-tiba muncul pada ciptaan. Itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Bisa tiba-tiba dia punya sesuatu yang tidak ada pada penciptanya. Maka mari kita pikirkan hal yang sederhana, yang very simple. Saudara datang di sini, lihat orang lain, kita tegur sapa ya. Saudara di rumah ada keluarga, saudara datang di sini ada teman. Kenapa kita bisa berteman? Kenapa kita bisa berelasi? Mengapa bisa? Lalu kenapa kita bisa mengasihi? Kita bisa ada teman, kita begitu sayang, begitu mengasihi. Atau kita punya keluarga, kita begitu mencintai keluarga kita. Kenapa bisa sih kita berelasi? Kenapa bisa kita mengasihi? Kenapa? Ciptaan tidak mungkin ada sesuatu yang bukan berasal dari penciptanya. Maka kita bisa berelasi karena Allah yang mencipta kita adalah Allah yang berelasi. Allah yang mencipta kita adalah Allah yang kasih adanya. Maka saudara sekalian, kalau saya hapus ini, saudara, saya hapus ini, tidak ada anak. Cuma ada satu pribadi, yaitu Bapa. Maka di dalam kekekalan, sebab Allah itu kekal, di dalam kekekalan sampai kepada penciptaan hanya ada satu pribadi, yaitu Bapa. Apakah kita bisa sebut Allah ini Allah yang berelasi? Apakah kita bisa sebut Allah ini adalah Allah yang mengasihi? Tidak bisa. Karena untuk disebut dia mengasihi harus ada objek. Betul enggak? Kalau saudara mencintai harus ada objek dong. Saya jatuh cinta. Wah, selamat ya, sama siapa? Enggak ada. Enggak ada siapa-siapa. Wanita atau apa? Enggak jelas. Pokoknya saya jatuh cinta aja. Loh, kamu jatuh cinta harus ada objeknya dong. Enggak ada suka-suka saya aja. Enggak bisa, saudara. Kita mengasihi harus ada objek. Saya punya teman, ada berapa banyak? Enggak ada. Loh, teman harus ada dong itu wujudnya. Enggak ada, saya cuma mau berteman aja. Enggak bisa, saudara. Maka yang namanya relasi itu harus ada pihak yang lain.
supaya kita bisa berelasi. Harus ada pihak yang lain. Dan karena Allah yang mencipta kita adalah Allah yang berelasi dan Allah yang kasih, maka kita dicipta dengan kemampuan untuk berelasi dan untuk mengasihi. Mengasihi itu pasti butuh objek. Berelasi itu pasti butuh objek, saudara sekalian. Maka jelas tidak mungkin tidak Allah kita cuma, kalau orang mengatakan cuma satu pribadi, itu tidak mungkin. Karena kalau Allah seperti itu, tidak mungkin kita bisa mengenal, berelasi, mengasihi. Kalau Allah yang cipta kita sendirinya tidak berelasi, dari mana kita berelasi? Kalau Allah yang cipta kita sendirinya tidak bisa mengasihi, dari mana dia disebut sebagai Allah yang adalah kasih? Karena semuanya itu pasti membutuhkan objek. Ada yang mengatakan, oh Allah baru mengasihi setelah Allah mencipta manusia. Nah ini ada agama yang mengatakan, oh orang Kristen itu kan bilang Allah itu kan Tritunggal. Tidaklah, Allah itu cuma satu. Enggak ada tiga pribadi. Allah itu baru mengasihi setelah Allah mencipta manusia. Allah baru mengasihi setelah Allah menciptakan manusia atau ciptaan yang lainnya. Nah ini jawabannya masuk akal enggak? Itu masuk akal enggak? Allah baru mengasihi setelah Allah mencipta. Itu masuk akal enggak? Jadi sebelumnya belum ada Anak dan Roh Kudus, enggak ada. Allah baru mengasihi setelah Allah mencipta. Saksi Yehova mengatakan bahwa anak itu adalah ciptaan yang paling utama, paling unggul. Sebelum yang lain dicipta, maka anak dicipta. Saksi Yehova mengatakan anak dicipta. Dia mendahului semua ciptaan yang lain. Berarti Allah mengasihi setelah ada anak misalnya ya. Setelah ada sang anak Allah. Nah saudara sekalian, apakah itu bisa diterima? Kira-kira masuk akal enggak? Bahwa Allah baru berelasi dan baru mengasihi setelah dia mencipta manusia. Masuk akal enggak? Apanya yang tidak masuk akal? Misalnya kita katakan tidak masuk akal. Apanya yang tidak masuk akal? Yes, berarti Allah yang dulunya tidak mengasihi, mendadak setelah mencipta, dia menjadi Allah yang mengasihi. Maka apa yang terjadi? Berarti Allah dari tidak mengasihi sampai mengasihi. Dari tidak mampu jadi mampu. Berarti ada perubahan. Ada perubahan dan perubahan itu melibatkan proses. Proses. Dari tidak punya anak jadi punya anak berarti ada proses. Berarti ada perubahan. Kalau pada Allah ada yang namanya perubahan, maka kita bisa sebut dia Allah atau tidak? Tidak bisa. Kita nggak mungkin sebut dia Allah karena pada Allah ada perubahan. Allah salah satu atributnya ialah dia tidak berubah. Coba kita lihat ya. Atribut Allah di dalam bagian C. Yang pertama, incommunicable attributes itu mengatakan Allah tidak berubah. Maka kalau dia bisa berubah, dia pasti bukan Allah. Berarti konsep Tritunggal itu satu-satunya konsep yang bisa diterima. Satu-satunya konsep tentang Allah yang paling valid. Karena kalau Allah itu dulunya satu pribadi, berarti kemudian dia mengasihi, maka dia berubah. Dia berproses dan dia tidak bisa menjadi Allah. Dan kalau Allah tidak Tritunggal, kita tidak mungkin mendapati kebenaran sifat-sifat yang lain seperti keadilan, belas kasihan, kemurahan Allah, kasih karunia Allah, semuanya itu harus sudah ada pada Allah sebelum Allah menciptakan apapun juga. Harus ada pada Allah. Maka yang pertama kita pegang dengan jelas ialah Allah kita adalah Allah Tritunggal. Oke, kita sebentar lagi ya masuk kepada ini apa. Atau kita buka untuk tanya jawab ya kalau ada pertanyaan sebelum kita break. Apakah ada pertanyaan? Lalu kita akan masuk kepada keberadaan Allah. Tes, ya. Ya. Saya bacakan dari Skydo ya Pak. Di Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, kalau Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, tapi di ayat 20 dikatakan siapa yang tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Bagaimana kita menjawab? Iya. Jadi saudara coba buka di Alkitab kita tadi ayat berapa? Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Di situ dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka,
seperti seorang berbicara kepada temannya. Tetapi saudara lihat di bagian selanjutnya di ayat ke-20. Kita lihat ya, kita baca sama-sama ya. Keluaran 33 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tapi ayat 11 mengatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Kenapa Musa tidak mati, saudara? Bukankah orang yang memandang Tuhan, orang yang memandang wajahku tidak ada yang hidup? Kenapa Musa tidak mati? Nah, saudara lihat, waktu kita baca Alkitab, kita coba lihat lebih jauh daripada ayat itu ya. Nah, saudara perhatikan di dalam Alkitab kita, nah memang kesulitan kita kalau Alkitab yang digital, ialah kita agak sulit untuk melihat lebih luas. Nah, tetapi kalau saudara balik satu pasal sebelumnya, itu bicara satu peristiwa besar yang membuat Tuhan begitu marah kepada orang Israel. Apa? Adalah peristiwa anak lembu emas. Anak lembu emas bikin Tuhan begitu marah sampai Tuhan mau menarik penyertaannya. Kalau begitu aku nggak mau sertai kamu lagi. Aku utus malaikatku memimpin kamu. Wah, bagi Musa, kalau tidak ada Tuhan, untuk apa kami berjalan? Nah, ini satu sikap yang sangat baik ya. Kadang-kadang kita mengatakan tidak perlu Tuhan lah. Gereja sudah besar, gereja mampu, gereja punya duit, tidak perlu Tuhan. Maka Tuhan tidak jadi yang utama. Tetapi bagi Musa kehadiran Tuhan itu sangat-sangat penting. Maka Musa minta Tuhan hadir. Dan akhirnya dibuatlah tenda pertemuan di luar perkemahan Israel. Ini pintarnya Musa ya. Karena kalau Tuhan lagi marah, dia taruh kemah pertemuan di antara orang Israel, Tuhan bisa murka, Tuhan bisa membinasakan orang Israel itu. Maka ditaruh kemah pertemuan di luar daripada itu, dan di situ Musa bertemu dengan Tuhan. Kenapa Musa tidak mati? Nah, disinilah kita pentingnya mengerti doktrin Allah. Nah, ketika Alkitab bicara kepada kita, itu seperti seorang, jadi saudara bayangkan ya, seorang doktor, profesor, pemenang Nobel berbicara kepada anak SD, anak batita, ngajar sekolah minggu anak batita. Dia harus bagaimana cara ngajarnya? Ialah pakai bahasanya anak batita kan ya. Dia nggak mungkin pakai bahasa akademik. Dia pakai bahasa anak batita. Nah, Alkitab diberikan kepada kita firman Allah, cara Allah berbicara kepada kita menyesuaikan dengan gambaran, menyesuaikan dengan pengertian yang bisa kita terima tentang Allah. Maka nanti kita akan bahas ya. Alkitab pakai misalnya itu analogi, Alkitab pakai yang namanya antropomorfi. Ini kan saudara, ini kan antropo kan itu manusia ya, ini kan morf kan bentuk ya. Jadi menyerupai manusia, misalnya Allah punya tangan, Allah punya mata gitu ya. Lalu kemudian ada antropopatis ya, itu menggunakan perasaan manusia ya. Misalnya Allah marah, Allah kecewa, Allah bersedih. Apakah Allah sama dengan kita? Tentu tidak. Tetapi Alkitab menggunakan istilah-istilah seperti ini. Nah, di dalam bagian ini tentu Musa tidak berhadapan muka dengan Allah. Tentu karena apa? Allah adalah roh. Allah adalah roh. Kalau kita berhadapan muka, saya berhadapan muka dengan saudara tentu saja. Karena saudara kan manusia dengan tubuh, saya juga dengan tubuh. Kita bisa berhadapan muka, face to face. Tapi Allah dengan Musa tentu tidak. Tetapi ini adalah satu istilah, satu gaya bahasa yang mau mengatakan betapa dekatnya Allah dengan Musa. Betapa relasi Allah dengan Musa itu begitu dekatnya sampai seakan-akan seorang kawan yang berbicara muka berhadapan muka. Dan bayangkan seorang berbicara dengan rajanya berhadapan muka, itu menunjukkan satu privilege yang luar biasa. Pada zaman Ancient Near East, zaman kuno, orang tidak boleh bicara memandang raja. Siapa pernah nonton filmnya Jet Li yang judulnya Hero? Itu kan dia mendekat raja itu aja kan butuh sesuatu hal yang raja bisa percaya. Baru dia boleh mendekat begitu kan ya. Nah, bayangkan akhirnya Musa bisa berhadapan muka. Dalam pengertian tentu Allah tidak bertubuh, tapi sangat dekat dengan Allah. Lalu di ayat 20 dikatakan siapa yang memandang wajahku itu dia pasti tidak dapat hidup.
Betul, tidak ada satu orang pun yang bisa memandang wajah Bapa ya. Ingat ya satu hal, di dalam Alkitab tidak ada satu orang pun yang bisa memandang wajah Bapa, hanya satu, siapa? Anak. Siapa? Yesus, Sang Anak Allah. Hanya Yesus, sang Anak Allah yang bisa memandang wajah Bapa. Tidak ada satupun juga. Bahkan di dalam Yesaya pasal 6, ketika Yesaya dipanggil menjadi nabi, di situ malaikat serafim, ketika mereka melayani di hadapan Allah, mereka menutup matanya dengan sayapnya supaya mereka tidak melihat kemuliaan Allah. Dan di dalam bagian ini, Allah mengatakan barang siapa yang melihatku, engkau tidak dapat melihatku karena engkau akan mati. Karena apa? Karena Musa sedang meminta satu jaminan Allah bahwa engkau akan beserta dengan kami. Jadi Allah mengatakan dia akan menaruh Musa di satu ceruk batu, lalu Allah akan lewat dan Musa memandang punggungnya Allah. Jadi itu mau mengatakan, Musa, yang engkau minta adalah jaminan bahwa aku menyertai. Maka aku akan menunjukkan jaminan itu. Tetapi jangan minta sesuatu hal yang lebih, minta sesuatu hal yang memuaskan rasa ingin tahumu. Tidak ada orang yang memandang Allah itu bisa hidup. Maka Allah lewat itu cukup, Musa tahu bahwa Tuhan beserta dia. Nah kadang-kadang kita itu mintanya kepada Tuhan terlalu berlebih. Sampai kita mintanya itu bukan sekadar bukti penyertaan Tuhan, tapi kita pingin tahu, penasaran Tuhan itu kayak apa. Sesuatu hal yang tidak Tuhan nyatakan kepada kita, kita pingin tahu. Nah Tuhan tidak berkenan kepada itu. Nah saudara sekalian, maka karena itu saudara sekalian, ketika kita mendengar orang mengatakan saya ketemu Tuhan, betulkah dia ketemu Tuhan? Tidak ada yang bisa membuktikan. Ketika dia mengatakan saya berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara sekalian, inilah pentingnya kita belajar firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan orang mengatakan saya ketemu Tuhan, Tuhan berkata ini kepada saya, Tuhan berkata itu. Saudara, sudah ada firman Tuhan. Maka Musa, Tuhan berikan cukup engkau tahu bahwa aku akan menyertai. Tidak perlu tahu, tidak perlu engkau sampai memuaskan penasaranmu Tuhan itu kayak apa. Bukan itu yang paling penting. Maka dalam bagian ini sekali lagi itu Musa bukan berhadapan face to face dalam arti seperti kita ya. Oke baik, kita akan break 10 menit, nanti Bapak Ibu bisa ke bawah, ada teh, ada snack, kita bisa ngobrol. Nanti 10 menit lagi kita kembali, yang mau ke WC itu silakan ke WC. Baik, kita akan lanjut mengenai, kita sekarang akan bahas mengenai keberadaan. Oh pertanyaan nanti aja kali ya di akhir ya, ada cukup banyak pertanyaan. Itu keberadaan Allah, jadi sekarang saya akan bahas mengenai keberadaan Allah. Satu hal ya, bahwa Alkitab tidak pernah membuktikan keberadaan Allah loh. Alkitab tidak pernah mencoba membuktikan bahwa Allah ada. Kenapa? Nah saudara, kita di sini seringkali diskusi tentang yang namanya presiden. Presiden Jokowi begini-begini. Siapa di sini yang pernah betul-betul ketemu Presiden Jokowi? Atau saudara hanya lihat melalui berita, melalui foto, atau melalui video? Siapa di sini yang pernah betul-betul melihat? Mungkin tidak banyak, tapi kita waktu bicara tidak pernah meragukan kan? Oh tunggu, jangan-jangan Presiden Jokowi tidak ada. Tidak kan ya? Kita bicara dengan satu pengertian asumsi bahwa presiden yang namanya Presiden Jokowi itu ada. Yang ada tidak perlu dibuktikan. Maka kita tidak pernah menanyakan buktinya apa ada Presiden Jokowi. Kita bicara biasa aja karena kita yakin Presiden Jokowi ada begitu. Nah saudara, di dalam Alkitab tidak pernah coba memang membuktikan keberadaan Allah. Nah di dalam studi-studi kita, di dalam ya buku-buku tentang apologetika dan yang sebagainya, keberadaan Allah seringkali coba dibela, dipertahankan dengan argumen yang diambil dari apa? Dari logika dan pengalaman kita. Jadi kita mencoba untuk mengerti Allah berdasarkan logika dan pengalaman kita yang kita ambil dari analogi dunia ciptaan. Apa itu Allah? Pokoknya yang paling besar itu Allah, ya kan? Pokoknya yang paling hebat itu Allah. Nah kita seringkali mengambil dari analogi dunia ciptaan. Tapi pikiran kita tidak pernah betul-betul tuntas, bukan tidak bisa ya, tidak pernah bisa tuntas membuktikan keberadaan Allah. Kenapa? Karena Allah melampaui segala sesuatu yang bisa kita bayangkan dan kita bisa pahami.
Allah jauh melampaui itu, maka kita tidak pernah betul-betul bisa membuktikan. Tetapi ada argumen-argumen pembuktian yang bisa dipakai. Saya kira bisa dipakai ya. Dan ini nanti kita bisa bahas lebih jauh di kelas apologetika. Tetapi hari ini saya share bukti-bukti mengenai keberadaan Allah. Nah, salah satu yang sering dipakai adalah argumennya dari seorang teolog, seorang bapak gereja filsuf juga yang bernama Thomas Aquinas. Dia memberikan mengenai 5 cara atau 5 ways-nya, 5 itu proofs-nya dari Thomas Aquinas. Ini saya bahas pada kelas tris semester lalu, tapi saya tidak bahas detail lagi kali ini ya, cuma garis besarnya aja. Maka argumen yang dipakai untuk tanda petik membuktikan keberadaan Allah yang pertama ialah argumen gerak. Nah, Saudara, setiap benda di alam semesta ini yang bergerak itu pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Kayak Saudara lihat ada bandul ya, dihantam, dia akan gerakin yang lain, gerakin yang lain. Saudara naik mobil, mobil itu menghantar saudara, dia bergerak, digerakkan oleh sesuatu yang lain. Nah, ada sesuatu yang menggerakkan sampai kita kemudian cari, kita akan ketemu yang namanya penggerak pertama atau penggerak utama. Penggerak utama yang sendirinya belum pernah digerakkan oleh yang lain. Jadi semuanya yang gerak-gerak digerakkan yang lain. Tapi pasti ada satu nih yang sendirinya tidak digerakkan oleh yang lain. Nah, di dalam hal ini seorang filsuf namanya Aristotle, dia mengatakan itu adalah Allah, tetapi dia tidak kenal. Tetapi kalau Aquinas mengatakan itu Allahnya orang Kristen. Nah, ini argumen yang pertama. Argumen kedua ialah argumen sebab akibat. Setiap penyebab sendirinya harus ada penyebab. Seorang anak tidak mungkin kita bilang anak ini tidak punya papa mama. Anak ini datang sendirinya. Pokoknya kayak Mr. Bean turun jadi dari langit. Enggak. Ya pasti ada papa mamanya. Kok ada anak kecil di sini? Papanya mana, mamanya mana? Nah, kita tanyakan ya. Kita enggak bilang loh, bisa ya tiba-tiba ada ya. Ajaib ya. Pasti kita cari papa mamanya. Papa mama juga pasti berasal dari papa mamanya. Papa mamanya dari papa mamanya lagi. Pasti ada sesuatu penyebab yang lain. Nah, setiap penyebab harus memiliki penyebab dan karena tidak mungkin ada rantai penyebab yang tidak terbatas, semuanya terus sampai kemudian kita tidak tahu siapa penyebabnya, terus mundur ya, maka pasti harus ada yang namanya penyebab utama. Penyebab utama yang tidak berubah dari semua perubahan di dunia. Semua berubah disebabkan yang lain, berubah disebabkan yang lain, berubah disebabkan yang lain. Pasti ada satu penyebab utama yang sendirinya tidak berubah. Dan siapakah dia? Aquinas mengatakan itu adalah Allah. Yang ketiga, argumen kontingensi, saudara. Sesuatu itu jikalau bisa ada, maka bisa juga tidak ada. Sesuatu yang bisa ada, bisa juga tidak ada. Semua kita yang ada di sini, 100 tahun yang lalu, tidak ada. Jadi sesuatu yang bisa ada, bisa juga tidak ada. Maka kita pasti keberadaan kita bergantung kepada yang lain. Maka jikalau setiap makhluk bisa ada, bisa juga tidak ada, maka ada satu waktu di mana tidak ada yang ada. Betul enggak? Kalau semuanya bisa ada, bisa tidak ada. Maka pernah ada satu waktu di mana tidak ada yang ada. Maka karena itu, paling tidak Aquinas mengatakan ada satu keberadaan yang tidak bisa tidak ada. Kita semuanya bisa tidak ada. Pernah tidak ada. Kemudian ada. Bisa tidak ada. Nah, saudara sekalian, sesuatu yang dicipta bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi harus ada satu keberadaan yang tidak bisa tidak ada. Maka sebagaimana tidak mungkinnya rantai yang tidak terbatas dari sebab akibat, itu tidak mungkin terus-menerus begitu. Demikian pula tidak ada rantai yang tidak terbatas dari keadaan yang disebabkan oleh keberadaan yang lain. Dan sebaliknya harus ada satu keberadaan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar dalam atribut-atribut Allah. Poin nomor 1 ialah Allah yang ada pada dirinya sendiri. Yang tidak bergantung kepada yang lain. Nah, ini argumen ketiga. Argumen keempat ialah derajat kesempurnaan. Atau derajat itu gradasi.
beberapa hal, semua hal di alam semesta ini ada menunjukkan tingkat kesempurnaan. Kita bisa tahu kan mana barang yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Wah, ini lebih daripada yang lain. Ini lebih buruk daripada itu. Maka ada yang namanya derajat kesempurnaan. Kita tahu, kita bisa menilai itu. Semua hal di alam semesta itu menunjukkan tingkat kesempurnaan yang lebih besar atau lebih kecil. Karena itu harus ada kesempurnaan tertinggi di mana semua makhluk yang tidak sempurna mendekat kepadanya. Harus ada kesempurnaan tertinggi di mana semua makhluk yang tidak sempurna datang kepadanya. Nah, saudara sekalian, yang sempurna itu ada satu. Dan semua yang lain itu ciptaan itu mereka memiliki degree of perfection yang beda-beda. Tetapi semuanya akan mendekat ke sini. Maka karena itu saudara dikatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna kan? Siapa yang bisa sempurna seperti itu? Tidak ada. Tetapi kita semuanya harus menuju kepada satu derajat kesempurnaan yang tertinggi. Kalau dikatakan hendaklah kamu sempurna seperti pendetamu, gampang. Jaraknya tipis gitu kan ya. Beti, beda tipis. Tetapi kalau dikatakan sempurna seperti Bapamu, wah itu satu hal yang sangat sulit. Tetapi memang semuanya harus mendekat kepada yang tertinggi, kesempurnaan yang tertinggi. Dan Aquinas mengatakan kesempurnaan yang tertinggi itu adalah Allah. Lalu yang kelima ialah argumen desain atau tujuan. Semua hal ada maksudnya. Kenapa kursi ditaruh di sini? Kenapa bukan kita parkir mobil dalam sini? Ya pasti nggak bisa masuk gitu ya. Tapi semuanya ada maksudnya, ada tujuannya. Maka waktu kita melihat ciptaan, kita pasti tahu ini ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada. Maka di balik semua itu harus ada yang merencanakan tujuan yang tertinggi, yang mutlak. Siapa? Itu Allah. Nah ini yang bisa dipakai sebagai bukti keberadaan Allah ya. Hari ini kita tidak bahas detailnya. Cuma ini yang dipakai biasa oleh untuk berapologetika. Nah kemudian kita bahas mengenai Allah yang tidak terselami. Nah, mengatakan bahwa Allah tidak terselami atau tidak dapat dipahami, itu bukan berarti kita tidak tahu apa-apa tentang Allah ya. Bukan berarti kita tidak bisa tahu apa-apa tentang Allah. Karena kalau begitu saudara nggak usah datang di dalam kelas ini. Toh nggak bisa tahu apa-apa begitu. Tetapi Allah yang tidak terselami itu mau mengatakan bahwa Allah itu tidak terbatas. Maka tidak ada makhluk yang bisa menangkap, yang bisa mengerti, memahami, yang bisa menjelaskan Allah dengan cara yang layak, dengan cara yang memadai, dengan cara yang bisa mencakup seluruhnya tentang Allah. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menceritakan itu. Nah, memahami sesuatu hal berarti kita memiliki pengetahuan tentang hal itu bukan? Sebab akibatnya memiliki apa sih esensinya. Waktu saudara belajar kedokteran, saudara belajar membedah banyak hal yang dipelajari dari bidang itu. Nah, memahami sesuatu berarti mengetahuinya secara utuh, secara lengkap. Itu dikatakan oleh Thomas Aquinas. Tetapi manusia selain hanya punya pemahaman yang terbatas dan tidak sempurna tentang ciptaan, bahkan dirinya sendiri. Kita itu tidak tahu loh semua hal tentang diri kita ya. Kita tidak tahu, apalagi tentang Allah. Maka kita hanya punya pengetahuan yang parsial dan tidak sempurna tentang Allah. Karena itulah dikatakan Allah tidak dapat dipahami. Bukan berarti kita tidak bisa belajar ya. Tetapi Allah tidak mungkin terselami oleh kita. Bukan karena kurang sempurnanya sifat Allah, juga bukan karena Allah menyembunyikan dirinya dari kita. Kenapa dikatakan Allah tidak terselami? Karena apa? Karena Allah berdiam dalam cahaya yang tidak terhampiri. Yang membutakan mata siapapun yang memandang Allah tanpa pertolongan ilahi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, di situ dicatat demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada yang bisa datang kepadanya tanpa pertolongan ilahi. Maka saudara kalau mau mengatakan saya bisa kenal Allah dengan caraku sendiri, itu impossible saudara. Maka Roh Kudus menolong kita mengenal siapa Allah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus saudara tidak mungkin mengenal dan menerima Yesus. Kenapa banyak orang pintar tapi tidak bisa percaya Tuhan? Karena Roh Kudus tidak menghantar dia kepada pengenalan itu.
Nah, di sini kita lihat saudara, kenapa manusia tidak bisa memahami? Karena Allah ada dalam terang yang tak terhampiri. Dan sifat ilahi adalah sifat yang diketahui sempurna oleh Allah sendiri, tetapi sifat ilahi itu sesuatu yang paling tidak diketahui oleh ciptaan. Maka sekali lagi Thomas Aquinas mengatakan, usaha akal manusia ini untuk mengetahui tentang Allah, hakikat tentang Allah itu seperti ibarat kelelawar yang mencoba melihat matahari. Kelelawar itu kan harus di tempat yang gelap. Bayangkan kelelawar itu dibawa untuk melihat matahari. Maka itulah sama seperti manusia mencoba mengerti Allah dengan akalnya. Karena sifat manusia, kelemahan, kemampuannya yang terbatas dan lebih-lebih lagi akibat dosa ya. Dosa itu menambah parah pengenalan kita akan Allah. Manusia bahkan tidak mampu memahami sekilas keagungan daripada Allah. Apalagi menggambarkannya, saudara. Di sini kita harus mengakui bahwa kita tidak mungkin mengerti tanpa pertolongan daripada Allah sendiri. Bahkan saudara lihat, kitab suci yang diilhami oleh Allah sendiri, yang diilhami secara ilahi, dia mengungkapkan Allah melalui apa? Melalui misalnya kalimat negasi. Misalnya apa yang bukan Allah. Oh, Allah tidak terbatas. Karena bagaimana menggambarkan Allah? Saudara tidak mungkin mengerti Allah itu seperti apa. Saudara hanya bisa mengatakan dengan kalimat negasi bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha kuasa. Kuasanya seperti apa? Saudara tidak bisa bayangkan. Kuasa Allah itu macam apa? Kita hanya bisa mengatakan dia maha kuasa. Artinya kuasa yang paling besar itulah Allah. Nah saudara sekalian, kita sendiri nggak bisa menjabarkan itu. Dan Alkitab memakai kata yang tadi itu ya, antropomorfi itu ya. Memakai istilah manusia. Kemudian memakai istilah itu perasaan daripada manusia. Misalnya Allah, itu satu contoh yang orang seringkali mengatakan, loh Allah itu tidak maha tahu loh. Kenapa? Alkitab berkata Allah menyesal. Loh berarti Allah tidak maha tahu. Nah saudara, kita kadang terlalu memandang rendah akan hakikat daripada keilahian. Alkitab sedang bicara kepada kita dengan menggunakan antropopatis. Menggunakan perasaan emosi daripada manusia supaya kita boleh mengerti sedikit daripada Allah. Lalu Alkitab juga memakai istilah analogi. Nah, disinilah pentingnya nanti kita bahas mengenai nama-nama Allah ya. Saya akan bahas mengenai nama-nama Allah ya. Nama pribadi Allah, gelarnya Allah, kemudian nama-nama metaforis, itu penting sekali. Nah, Alkitab menggunakan istilah ini karena apa? Kita terlalu terbatas, lalu Alkitab menggunakan sarana deskriptif yang lain atau penggambaran mengenai Allah. Karena apa? Karena Allah terlalu melampaui apa yang paling besar yang kita bisa bayangkan, saudara. Apa yang paling besar yang bisa kita bayangkan. Jadi saudara kalau pikir masuk surga ya. Ya misalnya ya, itu kita pikir masuk surga itu luar biasa. Indahnya, nyamannya masuk surga. Saudara belum tahu surga itu kayak apa. Maka pendeta Stephen pernah mengatakan, saya dulu waktu muda tidak ngerti ya. Orang bilang masuk surga, tiap hari menyembah Allah. Aduh capek pegel loh nyembah Allah terus kan ya. Nyembah Allah terus. Dan itu selama-lamanya. Waduh, di surga capek doh. Nah saudara, kemudian pendeta Stephen mengatakan ternyata saya mengerti bahwa Allah itu terlalu besar, terlalu indah. Allah itu kita tidak mengerti seperti apa. Maka begitu sampai di surga kita lihat, Tuhan kasih lihat kemuliaannya. Kalau saudara lihat sesuatu yang bagus ya, wah kita langsung tunduk, luar biasa. Orang lihat artis saja kan, langsung tundukkan ya. Lihat itu pemain bola terkenal, langsung tunduk. Saudara lihat Allah kemuliaannya, baru tunduk, berdiri lagi. Tuhan kasih lihat lagi yang lain, tunduk lagi, kasih lihat lagi, tunduk lagi karena sakit mulianya. Nah itu yang kita tidak mengerti. Nah Alkitab hanya mencoba menggunakan kata-kata yang terlalu sederhana untuk kita boleh mengerti tentang Allah. Tetapi meskipun tidak ada kata-kata yang cukup menggambarkan hal yang tidak terjabarkan ini, tidak berarti bahwa orang-orang beriman dibiarkan tanpa pengetahuan tentang Allah. Tetapi Allah menyatakan dirinya melalui apa? Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Ini yang namanya apa ya? Saya bahas dalam kelas yang lalu. Wahyu umum. Kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat gunung apa. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Lalu Allah menyatakan dirinya melalui sang anak, yaitu Yesus Kristus. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Yesus mengatakan itu. Lalu Allah menyatakan dirinya melalui firman.
Maka firman sangat penting saudara sekalian ya. Gereja tidak boleh tidak memberitakan firman. Karena itulah cara yang Allah berikan untuk kita boleh mengenal Dia. Ciptaan terlalu terbatas untuk boleh, ciptaan memberikan kepada kita kesadaran ada Allah. Tapi ciptaan tidak memberitahu kita siapakah Allah. Ciptaan tidak menghantar kita kepada Allah. Seperti saudara berada di satu tempat, ada jurang ya. Kita lihat seberang, kita tanya, ada orang enggak? Kita lihat, ada orang enggak? Lihat, oh ada manusia. Nah kita tahu, ada manusia. Tapi siapa mereka? Enggak bisa. Karena enggak ada jembatan ke situ. Kita hanya tahu ada manusia. Tapi siapa mereka, namanya siapa, sifatnya seperti apa kita enggak tahu. Sampai kemudian ada jembatan yang menghantar kita ke situ. Maka itulah wahyu khusus. Wahyu umum hanya memberitahu kita ada Allah. Tetapi Allah seperti apa? Anak menyatakannya. Sang firman. Lalu kemudian firman yang tertulis. Ini firman yang menjadi manusia ya. Kristus. Firman yang tertulis adalah Alkitab kita. Maka sehingga manusia belajar tidak hanya tentang Allah. Tapi juga tentang bagaimana jalan ke situ. Untuk bersatu selama-lamanya dengan Dia. Maka inilah tujuan daripada pembelajaran kita. Supaya kita mengenal Allah dan kita kemudian bisa bersatu dengan Dia. Jadi tujuan kita belajar ini bukan cuma kita tahu, oh Allah itu seperti itu. Enggak. Tetapi supaya saudara akhirnya menemukan satu sarana di mana dipersatukan dengan Allah. Maka orang Kristen itu bukan cuma diselamatkan masuk surga. Terlalu remeh kalau cuma masuk surga. Kita itu diselamatkan itu dipersatukan dengan Allah. Union ya. Dipersatukan dengan Kristus. Wah ini satu tema yang sangat indah. Saudara menjadi bagian daripada anugerah Allah itu sangat indah. Inilah tujuan kita belajar. Oke, tidak terasa sudah jam 8:30 kita pakai waktu sebentar untuk jawab pertanyaan ya. Nanti kita akan lanjut pada minggu depan mengenai Allah yang dapat dikenal. Lalu kemudian saya harap bisa selesai nama-nama ilahi pada minggu yang berikutnya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan. Ada pertanyaan apa lagi? Ya, ada ayat yang mengatakan kamu akan kuberikan hati yang baru sehingga tidak perlu seorang mengajar satu dengan lainnya dan berkata kenalah Allah. Karena kamu besar dan kecil akan mengenal Allah. Bagaimana penjelasan tentang ayat ini? Iya, jadi itu kan mengatakan bagaimana ketika Roh Kudus turun, bagaimana ketika kita boleh diberikan pengertian melalui pertolongan Roh Kudus untuk boleh mengerti Allah. Ini satu gambaran yang indah ya. Itu gambaran yang indah ketika Yesus naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus, maka yang Roh Kudus lakukan ialah menolong kita boleh mengenal Dia. Maka Roh Kudus tidak aneh-aneh loh saudara ya. Kadang-kadang kita punya pengertian Roh Kudus itu pengertian yang sama sekali tidak diajarkan di dalam Alkitab. Roh Kudus itu adalah roh yang membawa kita untuk boleh mengenal siapa? Mengenal Sang Anak yang melaluinya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Maka saudara sekalian, kita bersyukur jikalau Roh Kudus sudah diberikan kepada kita dan Roh Kudus menghantar kita kepada pengertian, kepada pengenalan akan Allah. Bagaimana konsep Tritunggal Allah mencerminkan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan apakah pribadi bisa terpisah dalam tugas dan peranan? Yang jelas Allah tidak terpisahkan dari kekekalan sampai kepada kekekalan ya. Ketika Kristus datang ke dalam dunia bukan berarti di surga tidak ada Allah anak ya. Bukan berarti seperti itu karena pengertian kita seringkali karena kita hidup dalam tubuh yang fisikal, tubuh fisik. Jadi pengertian kita tentang Allah seringkali terbatas. Pasti ada pengaruh daripada konsep fisik kita. Maka kalau anak turun ke bumi berarti di surga tidak ada anak dong. Enggak. Sebagai pribadi Allah, Yesus adalah roh, Bapa roh, Roh Kudus roh, dan mereka berada bersama-sama. Tetapi pada saat itu Yesus Sang Anak turun ke dalam dunia berinkarnasi menjadi satu pribadi Yesus Kristus. Bukan berarti ada dua Allah nanti tidak. Ini satu konsep yang memang tidak mudah untuk kita mengerti. Tetapi Allah Tritunggal itu tidak ada perbedaan di dalam eksistensi mereka ya. Jadi tidak terpisahkan. Mungkin satu-satunya yang dikatakan gambaran terpisahkan itu ketika Yesus berada di atas kayu salib. Ketika Dia berseru Eli Eli lama sabachthani. Bagaimana sebenarnya bukan berarti terpisah. Kita tidak mengerti itu konsepnya, tetapi yang pasti pada momen itu Allah menumpahkan seluruh murkanya kepada Kristus untuk yang mewakili kita. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada dalam Sang Pencipta tiba-tiba ada pada ciptaan. Lalu bagaimana dengan dosa, Pak? Iya.
Jadi dosa bukan sesuatu yang berada di dalam rancangan Allah yang baik. Jadi nanti kita akan itu belajar mengenai communicable attribute daripada Allah ya. Ada bicara mengenai kebaikan Allah. Bagaimana dengan dosa? Apakah itu dosa menjadi rancangan Allah secara sengaja? Nah saudara sekalian, murka juga nanti kita akan lihat ya. Murka itu juga keluar dari apa? Dari kasihnya Allah loh saudara. Jadi murka Allah itu keluar dari kasihnya Allah. Jadi ini menjadi satu tema yang memang kita harus jujur mengakui ya. Mengenai itu evil ya. Mengenai kejahatan kita harus jujur mengakui bahwa pikiran kita terlalu terbatas. Untuk boleh mengerti seutuhnya mengenai evil ini. Tetapi yang pasti kita melihat di dalam Alkitab bahwa Allah tidak merancangkan kejahatan. Manusia bisa berdosa dan manusia dihukum oleh Allah. Kalau Allah merancangkan kejahatan, kemudian Allah menghukum manusia, itu berarti Allah tidak adil. Allah tidak adil karena manusia tidak terlibat tetapi manusia dihukum. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak bisa memisahkan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Berarti manusia yang dicipta itu Tuhan berikan kemungkinan untuk dia boleh jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah tidak menciptakan dosa. Ya, di materi pencipta dan ciptaan, contoh lukisan dan sebagainya, Ya. bagaimana dengan Adam Hawa, apakah merefleksikan Allah saat di Taman Eden, yaitu ketika Adam menyalahkan Hawa dan Hawa bisa dibujuk iblis? Iya. Jadi saudara sekalian, apakah itu Adam sedang merefleksikan Allah? Yang pasti tidak ya. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan di dalam image of God. Ini sesuatu gambaran yang sangat baik ya. Bahwa manusia diciptakan sebagai representasi daripada Tuhan Allah. Gambaran image of God ini adalah satu gambaran yang diambil daripada dunia pada masa itu, di mana ketika raja berkuasa tidak bisa hadir di satu tempat, maka raja itu membuat satu patung dan dia tempatkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Patung ini akan mewakili dia. Image ini dari kata selem yang artinya patung ya, atau ukiran. Maka patung itu mewakili raja, menyatakan kuasanya raja. Orang yang melihat patung seakan-akan dia melihat kepada sang raja itu, meskipun sang raja tidak hadir secara fisik. Nah, gambaran image of God adalah manusia dicipta Allah sebagai representasi daripada Tuhan Allah. Nah, waktu Adam kemudian jatuh ke dalam dosa, Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah manusia sedang merepresentasikan Allah? Tentu tidak. Karena waktu Allah mencipta manusia, ini ada tujuannya bukan? Waktu raja itu membuat patung atau selem, ada tujuannya, yaitu apa? Merefleksikan keagungan, kemuliaan daripada sang raja. Maka ketika Allah cipta manusia, Allah memberikan manusia tugas. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasalah atas semuanya itu, mewakili Allah yang menciptakan engkau dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tetapi di dalam kejatuhannya itu, Adam bertindak di luar dari yang Allah perintahkan. Allah perintahkan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang satu itu pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Sebab pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Maka di dalam peristiwa itu Adam tidak merefleksikan sebagai image of God. Maka waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak merefleksikan gambaran Allah yang seharusnya. Apakah teologi proper sama dengan doktrin Allah, Pak? Iya, teologi proper itu seringkali dipersamakan dengan doktrin Allah. Tetapi kalau kita melihat, ya memang sama sih, bicara tentang eksistensi Allah, bicara tentang atribut-atribut Allah, bicara tentang Tritunggal, bicara tentang kemudian apa yang Allah kerjakan, tindakan Allah, bicara mengenai kedaulatan Allah, pemilihan Allah. Nah, teologi proper itu seringkali juga disebut kayak paterologi ya. Bicara tentang khususnya mengenai Bapa. Kan kita nanti akan bahas mengenai kristologi, bicara mengenai itu Kristus, dan pneumatologi, bicara mengenai Roh Kudus. Jadi ini kita bisa katakan sama dengan doktrin Allah. Jika Allah tidak bisa diselami manusia, maka bagaimana manusia bisa beriman kepada Allah? Yes, tentu. Karena manusia tidak bisa menyelami Allah, maka Allah yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada Allah. Jadi kita tidak mungkin sampai kepada pengertian itu. Saya kira itu yang kita akan bahas pada minggu berikutnya mengenai God's knowability, atau pada poin yang ketiga, Allah yang dapat dikenal. Pak, Alkitab tidak membuktikan bahwa Allah itu ada dari penjelasan Bapak, berarti Alkitab menyatakan tentang Allah yang
menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Apakah statement ini benar? Yang jelas ialah bahwa Alkitab itu adalah firman yang menjadi tulisan ya. Kita tidak mungkin datang kepada Allah tanpa melalui firman. Yesus adalah sang firman. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama itu jelas mengatakan bahwa firman ada bersama dengan Allah sejak mulanya dan segala sesuatu diciptakan melalui firman. Maka tanpa firman kita tidak mungkin mengenal Allah. Tanpa firman-Nya logos. Logos dan Yesus adalah sang firman itu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan firman yang menjadi daging, kemudian dia menyerahkan nyawanya sebagai korban yang sempurna. Dia mati di atas kayu salib. Dia membuka jalan menuju kepada hadirat Allah melalui pengorbanannya itu. Dan setelah itu Yesus, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia mengutus Roh Kudus dan kemudian Roh mengilhami penulis Alkitab. Sehingga firman itu kemudian menjadi tulisan. Maka betul kita mengenal Allah melalui sang firman. Bagaimana menjawab sains akan terus terjamin dan sama di setiap masa, sedangkan kitab-kitab agama tidak akan sama? Saya belum pernah dengar itu kalimat ini, tetapi sains itu adalah sesuatu anugerah Tuhan ya. Jadi sains itu bukan sesuatu hal yang kotor, bukan sesuatu hal yang jahat. Sains itu adalah anugerah Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan apa? Tuhan memberikan pekerjaan tugas kepada manusia di Taman Eden ya. Tuhan mengatakan apa? Tuhan menempatkan manusia di taman itu untuk apa? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu kan ya. Memelihara taman itu. Ciptaan Tuhan kan ya. Mengusahakan abad dan ini sama dengan syamar. Abad ini sama dengan kata yang sama untuk ibadah. Berarti sebenarnya dalam segala pekerjaan kita sebenarnya sedang beribadah kepada Tuhan. Syamar ini sama dengan memberkati kan ya. Kayak misalnya pendeta memberikan berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya kan ya. Jadi sebenarnya dalam dunia ini Allah memberikan kepada kita tugas dan juga Allah memberikan kita kemampuan itu. Maka sains itu sesuatu hal yang baik sekali Tuhan berikan. Itu adalah satu, itu common grace ya. Itu satu anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kita. Sains tentu akan berubah. Sains akan itu berubah, banyak hal yang baru dalam sains. Tapi sains adalah tools yang Tuhan itu berikan. Tetapi agama bagaimana? Nah agama itu sebenarnya manusia itu ketika Tuhan ciptakan begitu baik, manusia memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa dan relasi ini rusak. Tetapi apakah kesadaran manusia tentang Allah itu ikut hilang? Tidak. Di dalam teologi reform dikatakan mengenai total depravity. Kejatuhan, kerusakan secara total tapi tidak hilang. Manusia tetap ada satu kesadaran Allah itu ada. Tetapi Allah yang mana? Maka kemudian dibikinlah agama. Sebab manusia tidak bisa tenang tanpa agama. Orang ateis pun harus ada yang dia percaya mutlak. Tidak ada orang yang hidup tanpa ada yang dia percaya mutlak. Mutlak percaya itu. Tetapi masalahnya dia sudah jatuh. Image of God itu sudah rusak. Bagaimana dia tahu Allah yang mana? Maka disitulah manusia membuat agama. Membuat agama untuk boleh sampai kepada Allah. Tetapi agama itu adalah sesuatu hal yang akhirnya manusia hanya meraba-raba menerka-nerka Allah itu seperti apa. Satu-satunya cara manusia bisa kembali kepada Allah adalah melalui pernyataan Allah itu sendiri, wahyu khusus. Nah ini yang namanya wahyu umum ya. Sains itu Tuhan berikan, itu kepintaran, kemampuan manusia itu disebut sebagai satu hal yang umum, wahyu umum. Semua manusia punya. Tetapi ada yang Tuhan berikan untuk manusia boleh mengenal Allah secara pribadi, yaitu melalui wahyu khusus, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka sains bukan hal yang salah, sains memang akan terus berkembang juga. Dan agama apakah akan berubah? Agama itu satu hal yang manusia pertahankan karena itulah cara yang dia rasa bisa sampai kepada Tuhan. Tapi satu-satunya cara hanya
yang Tuhan sediakan kepada kita. Oke, baik, kita sudah sampai 8:45 ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh susul minggu yang berikutnya. Baik, kita akan masuk dalam doa. Minta kesediaan Pak Filbert ya, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup kelas kita pada malam ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan satu kesempatan kami boleh belajar bersama-sama di dalam satu kekayaan yang begitu melampaui pemikiran kami ya Tuhan. Tetapi Engkau mengundang kami untuk mempelajari firman-Mu, mempelajari tentang Engkau ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan. Maka kiranya Tuhan terus memberkati Pak Aludin yang mengajar dan setiap kami yang mendengar, belajar bersama-sama, kiranya kami bertumbuh di dalam pengetahuan, tetapi juga bertumbuh di dalam iman kami dan bertumbuh di dalam cinta kasih sebagaimana Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk kelas-kelas di minggu berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, sampai. Iya, itu Bapak Ibu yang belum absen, tolong jangan lupa absennya. Di meja depan ada absensi kita. Tuhan berkati. Clipboardnya. Bapak Ibu mohon clipboardnya untuk ditinggalkan di meja untuk dipakai minggu berikutnya. Terima kasih.